Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita akan melaksanakan kebaktian minggu pada pagi hari ini. Ya, adik-adik pasti sudah siap semua ya. Siapkan Alkitabnya, persembahannya, ya. Kemudian adik-adik harus mengikuti dengan semangat dan sukacita. Mari bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi. Iya adik-adik, Tuhan Yesus harus selalu kita ingat ya di setiap saat. Karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Nah adik-adik, sebelum Ibu berdoa, ya doa syukur dan doa untuk firman Tuhan, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang kemarin mendengarkan atau mengikuti kebaktian online sekolah minggu? Ya ada yang tunjuk tangan tuh. Pengajarannya tentang apa ya adik-adik? Siapa yang ingat? Iya, tentang Yesus terangku. Nah, kita sekarang nanti akan mendengarkan pengajaran tentang Yesus jalan kebenaran dan hidup. Nah sebelum kita mendengarkan, adik-adik dipersilahkan duduk. Kita mau doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena penyertaan Tuhan dapat kami rasakan pada hari ini. Ketika kami merasakan sukacita, merasakan damai di dalam Tuhan, itu karena kasih dan karunia Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena kami ditemani oleh orang tua kami ataupun saudara-saudara kami. Jika pada saat ini nanti kami akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan, kiranya Tuhan buka hati kami, sehingga kami dapat duduk dengan manis mendengarkan firman Tuhan.
Berkatilah kakak-kakak pengajar sekolah minggu yang akan menyampaikannya, sehingga apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik duduk yang manis. Harus mendengarkan dengan baik, ya. Tidak boleh ngobrol. Ya, silahkan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Puji Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik untuk duduk yang rapih ya. Tidak lupa dibuka buku Alkitabnya. Nah adik-adik, pembacaan kitab kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Ayo dibuka Alkitabnya. Sudah pada bisa kan buka Alkitab? Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik bisa memperhatikannya ya. Tapi untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama, oke? Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan ya. Hari ini kita kembali boleh beribadah sekolah minggu. Kita juga masih diberi kesehatan oleh Tuhan sehingga kita bisa memuji Tuhan. Tadi kita sudah juga berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Nah, sekarang adik-adik tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karenanya adik-adik dengarkan ya yang baik, duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita juga sudah membaca firman Tuhan ya yang kita sama-sama baca. Hari ini bahan Alkitabnya yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Tema pada hari ini yaitu Yesus jalan kebenaran dan hidup. Nah, adik-adik, kita sebagai orang Kristen mengenal istilah Allah Tritunggal. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, sebagai orang Kristen juga adik-adik kita harus mengimani bersama ya bahwa kita ya orang Kristen itu menyembah Allah yang esa ya, hanya satu Allah, bukan tiga ya. Tiga itu hanya penyebutan saja. Nah, Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan manusia, langit, bumi, dan segala isinya. Dia berada di sorga mulia, memelihara semua ciptaannya. Itu adalah Allah Bapa. Lalu Allah Anak, ya. Allah Anak adalah Allah yang berkarya di dekat kita atau di sisi kita. Ya. Adik-adik, Allah itu cenderung melihat ya kecenderungan manusia itu berbuat dosa ya, padahal upah dosa itu adalah maut ya. Artinya ya orang akan kehilangan hubungannya dengan Allah. Nah, karena
itu ingin menyelamatkan manusia dari dosa, maka Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Karenanya kita mengenal dengan kata Immanuel, ya, yang artinya dekat atau di sisi kita. Jadi Allah yang dekat dengan kita atau Allah yang ada di sisi kita, yaitu Allah yang kita panggil dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu adalah Allah Anak. Nah, Allah Roh Kudus adalah Allah yang bekerja di dalam diri kita, ya. Dia itu memakai perasaan, memakai akal budi, lalu memakai talenta, pikiran kita, ya. Semuanya dihadirkan untuk mempersembahkan karyanya di dalam dunia ini. Nah, adik-adik, ya, ketika kita mengenal penyebutan tentang Allah Anak, ya, Allah Anak itulah kita akan mengerti perkataan Yesus. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Adik-adik, Yesus dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, ya, dengan menjadi manusia itu, maka Allah menghadirkan cintanya bagi manusia yang berdosa. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah manusia, ya, selama hidupnya Tuhan Yesus selalu menghadirkan kebenaran. Selama hidupnya Tuhan Yesus menghadirkan pola hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, lewat dirinya kita mendapatkan model hidup yang berkenan dengan kehendak Allah. Nah, ketika hidup Tuhan Yesus itu dinyatakan dalam hidup kita, maka kita seharusnya meneladani, ya, apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, adik-adik, ya, kita tidak hanya cukup hidup untuk berbuat baik saja, atau kita juga tidak hanya cukup untuk berkenan kepada Allah, ya, tapi kita harus menyadari bahwa hidup itu adalah suatu keadaan di mana kita harus dekat kepada Allah, ya. Kita tidak dapat hidup tanpa Allah, ya. Kita harus bergantung kepada Allah, karena ketika kita tidak hidup dekat dengan Allah, hidup kita akan sia-sia. Hidup kita tidak akan diisi dengan kebahagiaan. Tuhan Yesus menunjukkan itu, ya. Bagaimana hidup yang baik, hidup yang memiliki hubungan yang mesra dengan Allah. Dalam berbagai kesempatan Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berjumpa dengan Allah lewat doa. Tuhan Yesus juga mengambil waktu untuk mengheningkan diri supaya Tuhan Yesus dekat dengan Allah. Nah, adik-adik, kalian juga pastilah, ya, harus berbuat baik. Nah, misalkan, ya, kalian di rumah itu sebagai kakak, ya, ketika kita melihat adik kita sedang bersedih, ya, sedang berduka, nah, karenanya kita sebagai kakak wajib, ya, menghibur adik kita yang sedang bersedih. Lalu ketika kita juga melihat orang-orang yang berkekurangan, kita juga berbagi,
ya, baik itu makanan, pakaian, apapun yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Kita berbuat baik. Lalu kita juga harus ya patuh kepada perintah orang tua. Nah, itu adalah sesuatu yang baik ya adik-adik, ketika orang tua menasihati kita untuk berbuat baik. Nah, karenanya kita harus dengar-dengaran dan patuh kepada nasihat orang tua. Nah, adik-adik juga harus rajin belajar ya supaya kita pintar ya adik-adik ya. Nah, adik-adik ya, kita memang itu adalah semua hal yang perbuatan baik yang harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan cukup sampai di situ saja ya. Kita harus menghadirkan hidup yang berkenan di hadapan Allah, hidup yang mempunyai hubungan yang mesra dengan Allah ya. Nah, mungkin adik-adik ya harus juga memberikan waktu ya, mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Adik-adik pernah lakukan itu tidak? Ya, adik-adik harus lakukan itu ya, mengambil waktu seperti Tuhan Yesus juga. Adik-adik juga mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu kita juga lakukan bersaat teduh ya, supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Lalu kita juga harus membaca firman Tuhan. Nah, sehingga kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah contoh-contoh adik-adik ya. Nah, mungkin juga nih adik-adik ya, adik-adik tidak dapat beribadah di gedung gereja ya, karena hari-hari ini masa pandemi masih ada di negara kita ya, sehingga kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Nah, adakah kalian beribadah bersama keluarga di rumah? Ya, nah kan kita selalu ada live streaming ya adik-adik ya. Itu akan membantu kita supaya kita juga bisa beribadah bersama keluarga ya, sehingga kita selalu bersandar kepada Tuhan ya. Kita memohon kepada Tuhan bahwa hidup kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan ya, sehingga kita juga diingatkan bahwa kita juga selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kiranya kalian mampu menjadi Kristus-Kristus kecil yang bisa menebarkan kebenaran, juga bisa hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya adik-adik, siapa yang tadi mendengarkan dengan manis, dengan baik pengajaran firman Tuhan? Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Ayo. Iya, kita belajar tentang kebenaran. Kita harus bisa melakukan kebenaran di setiap hari. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan perbuatan buruk. Nah, kalau adik-adik melakukan itu, berarti kita sudah menjadikan Tuhan Yesus itu cermin bagi kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah contoh, model, teladan bagi kita. Nah, adik-adik bisa melakukannya? Baik ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Disiapkan amplop persembahannya yang nanti bisa dikumpulkan melalui papa atau mama ketika ke gereja. Sebelum kita melakukan persembahan, kita dengarkan nas sebagai pengantar persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, agar diri tak tahu apa laku yang kanan. Ya, adik-adik, kita akan bawa persembahan kita dalam doa dan sekaligus doa penutup renungan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami dimampukan untuk dapat memberikan persembahan yang berasal daripadamu. Kiranya Tuhan, dari tangan-tangan kecil yang kami berikan ini dapat menjadi bermanfaat di gerejamu. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kecukupan bagi keluarga kami di dalam kebutuhan sehari-hari. Dan kami bersyukur juga ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan. Kami boleh menjadikan Tuhan adalah teladan, model bagi kami, sehingga kami dapat melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami. Biarkanlah segala apa yang kami lakukan, yang akan kami perbuat, semuanya itu ya Tuhan, atas bimbingan kasih-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran dan melakukan kebaikan di setiap saat, di setiap waktu, bahkan dimanapun kami berada. Biarkanlah kami menjadi anak-anak yang tumbuh, menjadi anak-anak terang bagi di sekeliling kami, di sekitar kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan nyanyian tematis kita, Jalan Serta Yesus. Nah, adik-adik harus berdiri ya. Berdiri yuk, berdiri. Ya, dengan gerakan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta
suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Iya adik-adik, kita nggak boleh takut ya, karena setiap hari kita jalan serta Yesus. Jadi adik-adik harus melakukan kebaikan terus. Kita nggak boleh takut, kita nyatakan kehendak Tuhan. Oke adik-adik, kebaktian hari ini harus diakhirin ya. Nah adik-adik tetap berdiri, kita akan menerima berkat. Ya, kita pujikan nyanyian PKJ 180, kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Iya, adik-adik, kebaktian sudah selesai. Tapi ada sedikit pengumuman nih dari Bu Retno. Siapa yang tahu sekarang tanggal berapa ya? Iya, tanggal 5 Desember. Berarti kita sudah masuk ke bulan Desember. Kalau di bulan Desember ada apa ya? Iya, kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di pelayan kebaktian anak ya, nanti kita juga akan melaksanakan perayaan Natal. Kalau sekarang tanggal 5, berarti 22 hari lagi. Siapa yang tahu tanggal berapa? Ayo ngitung. Iya betul, tanggal 27 Desember kita akan bersama-sama merayakan Natal, walaupun tetap online adik-adik ya. Iya, gak apa-apa ya, tetap semangat ya. Iya, kita tetap semangat, kita tetap sukacita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Jangan lupa tanggal 27 Desember. Nah, adik-adik, nanti minggu depan juga kita masih bertemu. Kita masih bertemu dalam kebaktian minggu seperti biasa. Ingat ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita mau berpisah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.